Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue sambil lihat laptop ini. Kenapa? Karena gue sambil mengambil bahan kali ini itu dari The Athletic, Sobat Football United. Media olahraga yang memiliki reputasi sangat luar biasa ini, ada banyak jurnalis yang memberikan prediksinya ya. Seperti kayak Carl Anka, Sepp Stafford Bloor, Nick Miller, Tim Spears, Series Jones, dan banyak lagi. Ini memberikan masing-masing pendapatnya terkait dengan Premier League. Dan gua akan melihat secara spesifik bagaimana mereka ini melihat atau memberikan pendapatnya terkait dengan Manchester United di musim 2026-2027. Nah, para penulis dari The Athletic, ini sengaja ya gua ambil The Athletic karena mungkin di media-media lain juga ada prediksi, perkiraan, tapi The Athletic ini beda menurut gua. Kredibilitas dari media ini sangat luar biasa, analisnya juga sangat tajam, sangat menurut gua juga ketika mereka memberikan informasi, misalnya informasinya juga sangat bagus ya. Dan dari situ gua ingin membacakan kepada Sobat Football United bagaimana The Athletic ini atau ya jurnalis-jurnalisnya memberikan prediksi terkait dengan Manchester United. Nah, para penulis ini memberikan prediksi juga terkait dengan papan klasemen akan seperti apa. Arsenal diprediksi akan menjadi juara Premier League, sementara Manchester City akan menjadi runner-up. Chelsea yang musim lalu terlempar dari zona Eropa akan finish di peringkat ketiga, sementara Manchester United diprediksi akan finish di peringkat keempat di atas Liverpool di peringkat kelima. Aston Villa dan juga Tottenham Hotspur akan mengisi papan tengah, sementara tim yang terdegradasi itu akan ada Ipswich Town, Coventry City, dan juga Hull City. 3 tim yang memang mendapatkan promosi ya musim ini. Oke, gua akan ke dari jurnalis Miller. Dia mengatakan bahwa dia memiliki prediksi kalau Manchester United akan bagus musim ini. Seperti beberapa poin musim kemarin, pemain seperti kayak Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Benjamin Sesko, mereka semua terlihat luar biasa. Dan mereka masih sebenarnya membutuhkan beberapa peningkatan lagi. Tapi kalau para penyerang tersebut tersedia dan bisa bermain bagus, ditambah lagi ada Youri Tielemans di belakang mereka, jadi mereka akan berkembang. Itu yang disebutkan. Sementara dari Jones ya mengatakan bahwa Manchester United bahkan bisa menjadi penantang gelar juara. Wow, ini merupakan perkiraan menurut gua yang juga sangat tajam. Walaupun demikian, dia atau dari yang lain ini ya, dari jurnalis tadi Jones, sekarang dari James mengatakan bahwa untuk Manchester United bisa berada pada perburuan gelar juara itu masih terlalu awal. Arsenal diprediksi akan masih menghiasi papan atas di peta persaingan untuk memperebutkan gelar juara ya. Dan para penulis dari The Athletic ini juga memberikan prediksi bahwa peluang Manchester United berada sebagai runner-up itu ada di angka 12,82%. Sementara peluang Manchester United untuk berada di peringkat ketiga, peringkat di mana mereka finish musim lalu itu ada di 20,51%, peringkat keempat ada 38,46%, dan peringkat kelima 17,95%. Dari situ kalau gue lihat ya, maka lebih dari 58% atau sekitar 59% Manchester United ada di kisaran posisi ketiga atau posisi keempat di antara posisi itu. Lalu Miller menulis bahwa atau memiliki pendapat ya bahwa Youri Tielemans ini akan memiliki peran yang penting di Manchester United musim ini. Di mana ya Youri Tielemans ini juga menjadi pemain yang ingin atau menjadi pemain yang yang ingin disaksikan oleh Carl Anka karena pergerakan dari Aston Villa ke Manchester United senilai 35 juta pounds ya.
ini dinilai memiliki peluang sebagai pemain yang ditransfer dengan dalam tanda kutip angka yang murah tapi bisa memberikan impact yang sangat besar. Dan di mana di Manchester United terutama di lini tengah dia akan berbagi tugas kreativitas dengan Bruno Fernandes dan juga Kobbie Mainoo. Lalu dari Jones juga memberikan pendapat saat ini Manchester United telah memperkuat skuadnya ya, dan ini yang akan artinya mendatangkan Youri Tielemans, di situ poinnya. Dan ini dinantikan ya, apakah dengan datangnya Youri Tielemans justru akan membuat Bruno Fernandes ini jauh lebih bagus lagi, karena ada tugas, ada beban yang bisa dibagikan dengan Youri Tielemans di lini tengah Manchester United. Lalu pertandingan antara Manchester United dengan Tottenham Hotspur ini juga merupakan pertandingan yang, kalau tidak salah, sebentar, gue coba ingin ke atas, yang menarik untuk disaksikan musim ini. Karena ditulis pertandingan mana yang akan terlihat menggambarkan jalannya musim ini. Miller mengatakan Manchester United menghadapi Tottenham Hotspur. Mungkin karena bagaimana kedua tim ini, terutama Tottenham Hotspur, juga melakukan banyak perubahan Tottenham Hotspur, sementara Manchester United dengan apa yang mereka raih musim lalu ada optimisme juga ya, bagaimana Manchester United ini apakah tetap bisa berada di zona Eropa atau justru Tottenham Hotspur nih yang bergerak ke atas menyodok Manchester United. Ada beberapa perkiraan apa yang akan terjadi di bulan Mei, tapi tidak akan gua bahas ke sana. Intinya ada banyak memang optimisme terkait dengan situasi Manchester United di musim 2026-2027. Bahkan diprediksi oleh The Athletic Manchester United akan finish di peringkat keempat, di mana menurut gua kalau ini terjadi, kalau dilihat dari sisi peringkat, misalnya musim lalu peringkat ketiga, saat ini peringkat musim atau di akhir musim ini tahun depan berada di peringkat keempat, ini merupakan sebuah penurunan. Gue tidak sepakat sih. Ini merupakan sebuah situasi yang stabil di mana Manchester United bisa berada di zona Liga Champions. Dengan keadaan yang terjadi di bursa transfer sampai dengan sejauh ini, dan melihat pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh klub-klub lain, utamanya klub papan atas di Premier League, kalau Manchester United bisa finish di peringkat keempat, ini merupakan hal yang positif. Apalagi kalau kita melihat juga ya, Manchester United berlaga di kompetisi yang lain yang tidak mereka lakukan musim lalu, Champions League misalnya. Sehingga ini merupakan situasi yang positif kalau Manchester United sekali lagi bisa finish di peringkat keempat. Nah, tadi juga dibahas salah satu pemain yang menarik perhatian dari banyak jurnalis, yaitu adalah Youri Tielemans. Ini ada kaitannya dengan lini tengah Manchester United, dan bisa jadi memang akan ada perubahan ataupun pengaruh. Pastinya ada itu ya, terkait dengan situasi lini tengah Manchester United, terutama peran dari Bruno Fernandes. Kita tahu bagaimana bermusim-musim Bruno Fernandes ini seperti kayak mengangkat sendirian lini tengah Manchester United. Kayak musim lalu ada Casemiro, tapi mereka berdua ini berbagi tugas, di mana bertahun-tahun, bermusim-musim, tugas kreativitas itu banyak dibebankan atau diambil alih oleh Bruno Fernandes. Ya memang dia memiliki kapabilitas dan juga atribut di sana. Nah, dengan datangnya Youri Tielemans, yang tentu saja menurut gua kalau dibandingkan dengan Casemiro memiliki gaya yang berbeda, ini diprediksi juga bisa justru melengkapi lini tengah Manchester United yang biasanya sangat bergantung pada Bruno Fernandes. Tapi apakah ini pasti akan membawa ke situasi yang positif atau tidak? Menurut gue harus ada penyesuaian, harus ada adaptasi dari semua pihak menurut gue. Bukan hanya Bruno Fernandes dengan Youri Tielemans, tapi juga pemain di atas lapangan pun juga tim kepelatihan dalam meramu skema, skenario di atas lapangan, strategi, taktik untuk Manchester United. Dan ini mudah-mudahan bisa kita lihat di pertandingan pertama musim ini. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana? Ada pendapat lain? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Ngopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.